بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para mudaris, mudarisah, muallim, muallimah, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan qudrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan dalam pembahasan kitab tauhid. Dan kita telah masuk ke bab yang kedua, yaitu fadlu at-tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Kita telah menjelaskan ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh mu'allif, yaitu ayat surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum amnun wa muhtadun. Kemudian kita telah mengawali hadis yang dibawakan oleh mu'allif, yaitu hadis Ubadah bin Samit. Dan kita akan meneruskan kembali penjelasan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Ubadata bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala makana minal amal. Akhrajahu, ini akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa jaa fi riwayah man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah. Kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu tentang mukadimah dari Ubadah bin Samit, sahabat mulia Ansar, dari sahabat Ansar yang menyaksikan bai'ah Aqabatul Ula dan bai'ah Aqabatul Tsaniyah, wa syahida Badaran wa Uhudan wa Ghazawat. Ubadah bin Samit adalah sahabat yang mengikuti perang Badar, perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Semasa kata ini Daulah Palestina. Kemudian setelah itu beliau termasuk sahabat yang berada di negeri Palestina. Kita katakan hadis ini hadis yang agung, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan hada hadisun azimul mawqi'i
wa huwa ajma'u aw min ajma'i al-ahadisi mustamilati 'alal aqaidi. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang sangat mulia. Artinya hadis yang pembahasannya adalah pembahasan yang paling agung. Kata Imam Nawawi, hadis yang mencakup pokok-pokok tentang akidah. Jadi pokok-pokok tentang akidah. Karena tentunya Islam, syariat Islam itu berkaitan dengan 3 poin penting yang sudah saya jelaskan. Pertama, akidah, tentang berkaitan dengan Allah, yaitu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Dan yang kedua adalah ma'rifatur risalah, yaitu mengetahui tentang risalah, yaitu kenabian, kerasulan, yang inti di dalamnya adalah ma'rifatus syariah, ma'rifat terhadap syariah. Sedangkan yang ketiga adalah yaitu abwabul mi'ad, yaitu hal yang berkaitan dengan keimanan adanya hari kebangkitan, yaitu kehidupan setelah kematian. Dan mudah dijelaskan, pada intinya orang-orang yang menyimpang, artinya kufur atau orang-orang kafir, itu terdapat pada 3 kelompok besar. Artinya ada 3 kelompok besar orang-orang yang dikatakan rumpun orang kafir. Jadi rumpun yang pertama adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya Sang Pencipta, adanya Allah, atau dinamakan dengan ateis. Ya, itu orang-orang ateis yang mengatakan bahwa alam semesta terjadi dengan sudfa. Alam semesta jadi dengan tiba-tiba, tidak ada penciptanya. Nah, sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang meyakini adanya pencipta, adanya Tuhan, tetapi mereka menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan. Ini yang dikenal dengan rumpun kaum musyrikun, orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Nah, kemudian ya berikutnya adalah yang mengimani adanya Allah, bahkan mengimani adanya kenabian, tapi tidak meyakini kenabian Nabi kita, yaitu Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dikenal dengan kufar ahlul kitab, orang kafir ahlul kitab. Ya. Walaupun ahlul kitab juga masuk ke jenis yang pertama, yaitu musyrik, tetapi jenis kekufurannya lebih kepada istilah mereka tidak mengimani tentang kenabian Muhammad. Kemudian masih poin berikutnya adalah kaum falasifah. Falsafah juga sama, orang-orang ateis, yaitu ateis yang dikenal dengan duhriyah, yang tidak mengimani adanya kehidupan setelah kematian, di mana mereka mengatakan akhir dari semua ini adalah waktu. Jadi bumi ada waktunya, alam semesta ada waktunya, kemudian manusia ada waktunya. Berakhirnya kehidupan ini karena waktunya telah berakhir. Maka dikenal dengan istilah duhriyah. Mereka tidak meyakini adanya kematian, adanya kehidupan setelah kematian. Itu secara rumpun besar. Nah, hadis ini menjelaskan usul-usul tentang akidah. Kita akan bahas dengan satuannya. Qala man syahida alla ilaha illallah. Man itu dalam bahasa Arab syartiyah. Syartiyah, syarat. Jawabnya adalah ujungnya adkhalahullahu al-jannata ala makana minal amal. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan
syarat orang masuk surga. Jadi syarat orang masuk surga disebutkan dalam hadis ini, bahwa syarat orang masuk surga dalam hadis ini gitu ya. Dalam hadis ini ada 4 poin. Jadi ada 4 poin orang syarat masuk surga. Yang pertama, bersaksi dengan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Jadi man syahida alla ilaha illallah. Ini 1 poin, nanti tafsirnya kita jelaskan. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini 1. Yang kedua, syahadah risalah, yaitu syahadah kerasulan, yaitu mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Dan di sini tentunya disebutkan syahadah kenabian, syahadah kerasulan. Dan di sini disebutkan 2 nabi ya. Tidak disebutkan semua nabi karena ada ahamiyah, ada urgensinya. Walaupun mengakui kenabian selain Nabi Isa itu merupakan syarat juga, karena tidak sah orang yang mengingkari kenabian Nabi Adam, kenabian Nabi Nuh, maka itu juga sama hukumnya kafir. Tetapi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Isa secara khusus karena memang punya kekhususan dan ahamiyah, artinya punya urgensi yang khusus. Nanti kita jelaskan. Nah, poin yang keempatnya adalah mengimani adanya surga, adanya neraka, yaitu al-jannatu wan nar mawjudatanil an makhluqatani mawjudatanil an. Jadi mengimani adanya surga, mengimani adanya neraka. Maka ini syarat. Kemudian adkhalahullahu al-jannata ala makana minal amal. Nah, ini adalah jawab syaratnya. Nah, sehingga hadis ini dibawakan oleh muallif dalam kitab judulnya Keutamaan Tauhid, maka bisa diambil kesimpulan sederhana, min fadhailit tauhid min asbabi dukhulil jannah. Ini min asbabi dukhulil jannah. Diambil kesimpulan secara singkat dari hadis ini, dari kesimpulan yang begitu luas, direlevansikan dengan bab tauhid, bahwa salah satu keutamaan tauhid sebab untuk masuk surga. Dalam arti la yadkhulul jannata illa muwahhidun. Jadi tidak akan masuk surga kecuali yang mentauhidkan Allah. Jadi tidak ada yang bisa masuk surga kecuali yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan ringkas dari hadis ini. Nah, sekarang kita mentafsir dari kalimat man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kita lihat syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu. Nah, lihat kalimatnya, wahdahu adalah taukid, la syarikalahu adalah taukid dari kalimat la ilaha illallah. Jadi berupa penekanan
dari kalimat la ilaha illallah itu dikatakan wahdahu. Wahdahu adalah taukid dari kalimat illallah. La syarikalahu taukid dari kalimat la ilaha. Wahdahu, jadi Allah itu esa satu. La syarikalah menafikan sekutu bagi Allah. Tentunya wahdahu mencakup tiga-tiganya dalam pembahasan yang sudah kita bahas. Wahdahu yakni fi rububiyatihi, wahdahu fi uluhiyatihi, wahdahu fi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian la syarikalahu ay la syarikalahu fi rububiyatihi, la syarikalahu fi uluhiyatihi, la syarikalahu fi asma'ihi wa sifatihi. Nah ini pahami ya. Jadi Allah itu esa, wahdahu. Allah itu esa. Esa dalam apa? Fi rububiyati, dalam rububiyahnya. Anallaha ta'ala wa al-mutafarridu bil khalqi wa bil mulki wa bit tadbir. Bahwa Allah itu esa dalam penciptaan, Allah esa dalam kepemilikan, dan Allah esa dalam pengaturan. Allah Ta'ala ala lahu al-khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Artinya hanya milik Allah al-khalqu yaitu penciptaan, al-amru yaitu urusan. Urusan itu masuk di dalamnya adalah berkaitan dengan tadi pengurusan dan kepemilikan. Nah ini bisa dilihat supaya lebih cermat itu dalam surah Al-A'raf pada ayat 54. Ya, pada ayat 54 Allah berfirman, Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian setelahnya memang ayat 55-nya Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi ketika kita mengatakan tadi wahdahu la syarikalah, jadi wahdahu itu termasuk tiga-tiganya. Jadi wahdahu yakni fi rububiyatihi, Allah itu esa dalam penciptaannya, walaupun hadis ini berkaitan dengan uluhiyahnya, ya, dengan uluhiyahnya. Kemudian Allah Ta'ala esa dalam nama dan sifatnya. Maka kalau esa dalam uluhiyahnya udah jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ilahukum ilahun wahidun. Allahu la ilaha illahu. Jadi wa ilahukum ilahun wahidun. Allahu la ilaha illahu. Berapa kali dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allahu la ilaha illahu? Berapa kali? Dalam Quran Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu. Berapa kali dalam Quran? Yang hafal Quran? Yang hafal Quran? Sajajah berapa kali dalam Quran? Allahu la ilaha illahu berapa kali? Pertama apa? Ayat kursi.
Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Satu. Surah Baqarah ayat 100, ayat 255. Kedua, Ali Imran, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Ketiga, ketiga, surah An-Nisa ayat 87. Apa ayatnya? Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Kemudian ayat berapa lagi? Ayat berapa? Sebelum Ibrahim. Surah At-Taubah. Fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbu ar-arsyil azim. Surah Toha ayat 8. Apa ayatnya? Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Kemudian surah Toha ayat berapa? Enggak, itu tidak. Saya bilangnya Allahu la ilaha illahu, walaupun semakna innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Terus ayat berapa lagi? Surah An-Naml. Surah An-Naml. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Perkataan siapa itu? Kisah siapa? Hudhud ya. Kemudian setelahnya surah apa? Surah apa? Al-Qasas. Ayatnya apa? Wallahu Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Terakhir Al-Hasyr. Allahu la ilaha, bukan Allahu la ilaha illallah. Apa ayatnya? Ayatnya apa? Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Nah, kalau kita mencermati semua ayat yang tadi kita telaah dalam 9 surah dalam Quran, jadi ada 9 surah dalam Quran, atau dalam 8 surah dikeluarkan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu surah apa? Toha ayat 14-nya. Nah, artinya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mengatakan la ilaha illahu. Jadi la ilaha illahu. Satu, kalimat tauhid adalah kalimat yang ada dalam Quran. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian semua ayat-ayat yang berkaitan dengan
kalimat tauhid tentang uluhiyah dalam Al-Quran, ini sebagai catatan, nanti antum telaah di rumah, itu berkaitan dengan 3 kaidah penting. Jadi berkaitan dengan 3 kaidah penting sebagaimana kita akan memahami makna la ilaha illallah. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyertakan dalam setiap ayat yang memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah berupa hujjah yang menunjukkan Allah hak untuk disembah. Artinya gini, ayat-ayat yang menunjukkan Allah satu-satunya yang berhak disembah, artinya yang berhak disembah hanya Allah, maka Allah menyertakan argumentasi yang menunjukkan Allah berhak disembah. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 255 tadi, Allahu la ilaha illahu. Kemudian disebutkan sifat Allah yang sempurna, Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi artinya zat yang disembah, zat yang diminta, karena kita itu kan meminta kepada Allah, berdoa, doa. Kedua ada namanya isti'anah, meminta apa? Pertolongan. Ketiga ada yang dinamakan apa? Istighosah. Istighosah artinya apa? Minta keluar dari kesulitan. Isti'adah meminta apa? Perlindungan. Antum paham ini? Istilah syariat, doa, isti'adah, isti'anah. Ya, doa lebih umum. Kalau berdoa kan lebih umum, meminta kepada Allah untuk datangnya manfaat dan hilangnya apa? Madarat. Isti'anah meminta pertolongan. Isti'adah meminta pelindungan. Istighosah jadi doa keluar dari kesulitan. Nah, maka ketika Allah mengatakan ikhlaslah kamu dalam berdoa, ikhlaslah kamu dalam isti'anah, ikhlaslah kamu dalam isti'adah, ikhlaslah kamu dalam istighosah, maka Al-Quran menyebutkan argumentasinya kenapa hanya Allah tempat meminta pertolongan, kenapa hanya Allah tempat kita meminta perlindungan, maka disebutkan argumentasinya. Nah, argumentasi yang ada dalam Al-Quran itu secara global adalah beberapa poin yang sudah dijelaskan. Pertama, karena Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, tadi dikatakan Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah menetapkan 2 sifat, sifat hayat kamilah, sifat qayyumiyah, di mana Allah Ta'ala berdiri sendiri, kemudian menafikan ngantuk, menafikan tidur. Karena kalau Allah itu tidur atau Allah ngantuk, maka berarti tidak mungkin Allah bisa mengijabah secara akliyahnya terhadap permintaan hambanya. Karena ketika tidur tidak bisa menjawab permintaan, maka itu hujah semuanya. Jadi hujah argumentasi dalam Al-Quran. Nah, itu komponen yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, bahwa dalam sejumlah ayat yang ada di dalam ayat-ayat yang tadi disebutkan, setidaknya ada tadi 9 poin di dalam Al-Quran, kata-kata Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha
ilahu. Maka disebutkan argumentasi ya, Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan kesempurnaan rububiyahnya. Jadi Allah sebagai Rabb, artinya yang mencipta, memiliki, yang mengatur. Nah, maka secara otomatis manusia dengan akalnya mestinya menerima tauhid ini. Kenapa? Karena udah dikasih tahu yang mencipta hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. Jadi zat yang berhak untuk diminta, zat yang berhak untuk kita berlindung adalah hanya Allah. Nabi, para malaikat, orang-orang soleh itu tidak diberikan semuanya itu, karena hanya milik Allah. Maka dikatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala lahul khalqu wal amru. Itu kan jelas argumentasi yang Allah Ta'ala sebutkan ya. Kemudian dalam sejumlah ayat yang disebutkan tauhid tadi, Allahu la ilaha illahu, maka ada perintah langsung satuan yang menunjukkan ibadah itu mengikhlaskan kepadanya. Contoh yang tadi, Allahu la ilaha illahu. Ini ayat terakhir. Falyatawakkalil mu'minun. Falyatawakkalil mu'minun. Artinya ketika Allah mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka Allah memerintahkan apa ayatnya tadi? Falyatawakkalil mu'minun, yaitu tawakal hanya kepada siapa? Kepada Allah. Dalam surah Toha pada ayat ke-14 apa ayatnya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kemudian ada perintah ibadah wa aqimis sholata lidzikri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara menyebutkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, lalu menyebutkan sejumlah perintah untuk ibadah langsung mengikhlaskan kepada Allah. Jadi langsung beribadah kepada Allah. Nah, sebagaimana dalam surah Toha menggabungkan antara penyebutan tauhid uluhiyah dengan anjuran kita untuk berdoa dengan menyebutkan namanya. Jadi untuk menyebutkan namanya, yaitu Allah berfirman apa? Allahu la ilaha illallah, lahu al asmaul husna, lahu al asmaul husna. Jadi Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia adalah Allah. Lahu asmaul husna. Menunjukkan apa? Tidak boleh orang mengatakan ya Rasul, ya malaika, ya Sayyidi. Paham nggak nih? Paham nggak? Argumentasi. Jadi ketika Allah mengatakan yang berhak disembah siapa? Allah. Maka Allah mengasih tahu kalau kamu akan menyeru, maka serulah dengan nama Allah. Tidak mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Sayyidina, ya Syekh Fulan. Lah. Allah ngasih tahu la ilaha illallah, lahu asmaul husna. Berarti kalau kita berdoa apa mengatakan apa? Ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Basir, ya Hayyu, ya Qayyum. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ayyamatad qulillaha awidur rahmana ayyamatad'una falahu al asmaul husna. Falahu al asmaul husna. Nah, ini satu kaidah yang wajib kita maknai dari makna hadis ini. Jadi
Oh tadi apa? Man syahida alla ilallah wahdahu la syarikalah. Jadi wahdahu taukid dari mana? Ilallah. La syarikalahu taukid dari apa? La ilaha. Nah, itu yang wajib dipahami. Nah. Kemudian kita lihat di sini makna man syahida. Syahadah yakni syahadatu an ilmi. Maksudnya apa? Asyahadah huwa al-i'tirafu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil jawari. Jadi syahadah yang benar strukturnya 3. Jadi syahadah yang benar itu 3. Karena kalau tidak ketiga-tiganya maka syahadah tidak diakui. Man syahida, siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka syahadah yang benar mesti 3 kerangka ini ada. 1, al-i'tirafu bil qalbi, al-i'tirafu bil lisan. Maaf, al-i'tirafu bil lisan. Jadi pengakuan dengan lisan, atau dalam bahasa lain an-nutqu bil lisan. Ilal akhras, kecuali orang yang bisu. Kalau bisu ya tidak dituntut untuk ngomong. Yang kedua, i'tiqadu bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Ya. Yang ketiga yaitu apa? Al-amal bil jawari, ataupun at-tasdiqu bil jawari, merupakan konsekuensinya mengamalkan dengan anggota badan. Yang kita jelaskan kemarin, aliman bimaknaha. Ya. Kemudian amilan bimuqtadhaha. Jadi ya kalau disebutkan dengan kalimat lain ya, yaitu apa? Aliman bimaknaha, kemudian amilan bimuqtadhaha. Jadi mesti ada konsekuensi amal dari kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian selanjutnya al-ilah, makna yang benar hanya 1, yaitu bimakna la ma'buda, dan wajib disertakan kalimat bihaqqin. La ma'buda bihaqqin ilallah. Jadi la ma'buda bihaqqin ilallah. Kenapa mesti disertakan kalimat bihaqqin? Karena memang Allah telah berfirman, "Dzalika bi anallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anallaha huwal haqqu." Jadi ilah yang hak hanya 1, siapa? Allah. Walaupun adanya ilah selain Allah. Jadi selain Allah. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita mengatakan la ma'buda ilallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Karena kalau maknanya tidak disebutkan bihaqqin, itu memiliki makna yang dimungkinkan keliru. Yaitu apa? Semua yang disembah adalah apa? Lama Buddha bihaqqin, lama Buddha ilallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Maka berarti berhala pun disembah, gitu kan ya? Tapi kalau disebutkan kalimat bihaqqinnya, maka memiliki makna penafian kepada selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi itu maknanya lama Buddha bihaqqin ilallah, ya. Karena orang-orang kufar Quraisy atau orang-orang musyrik, kemudian ayat-ayat yang menunjukkan dalam
Al-Quran itu ada dua sisi. Jadi ayat-ayat dalam Quran menyebutkan dua sisi. Sisi yang pertama berupa penetapan dari Quran yang berhak disembah hanya Allah. Tadi katakan apa? La ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahidun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa apa ayatnya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu satu kerumpun ayat. Ayat yang kedua, bahwa orang-orang kufar Quraisy mengingkari apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW, yaitu pengingkaran kenapa yang disembah hanya Allah. Jadi pengingkaran orang-orang kufar Quraisy kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW adalah pengingkaran kenapa yang disembah hanya Allah. Jadi kenapa yang disembah hanya Allah. Ya. Mereka mengatakan, ya, seperti disebutkan dalam sejumlah ayat, aja'ala alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya. Mereka mengatakan dan mereka melakukan pengingkaran ketika diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan hadis mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Maka mereka mengatakan, apakah ya ilah-ilah yang satu ini, maaf, apakah ilah-ilah yang banyak? Ilahnya mereka apa? Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Mereka mengatakan, apakah mungkin dijadikan ilah yang satu? Inna hadzal syai'un ujab. Maka ini dikatakan perkara yang sangat aneh. Ya, jadi ini adalah merupakan sangat apa? Aneh. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, mereka mengatakan apa? Lisyairin majnun. Jadi ajakan untuk mentauhidkan Allah itu dianggap ya hipnotis atau dianggap ini adalah propaganda orang yang gila. Jadi orang-orang kufar Quraisy mengingkari apa? Mengingkari kalau yang disembah hanya satu. Jadi mengingkari kalau yang disembah hanya satu. Jadi paham dulu ya, balik. Jadi kenapa kita mengatakan la ilaha illallah, lama buddha bihaqqin illallah, bahwa maknanya tidak ada yang berhak yang disembah kecuali Allah, atau dalam makna yang lain tidak ada yang layak untuk disembah selain Allah. Hal ini karena Al-Quran membawakan dua rumpun ayat. Rumpun yang pertama, ya, bahwa ayat-ayat Quran menyatakan bahwa beribadah hanya kepada Allah, bahwa yang berhak disembah hanya Allah, dan didakwakan oleh para nabi. Tadi dikatakan Allahu la ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahidun. Kemudian ayat-ayat seperti tadi dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dzalika bi anallahu wal haqqu. Yang hak hanya siapa? Allah. Nah, yang kedua, bahwa pengingkaran orang-orang kufar Quraisy ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika mereka disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka ya mengingkari adalah konsekuensi dari kalimat ini. Apa konsekuensi dari kalimat ini? Meminta pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ya, itu. Mereka mengatakan aja'ala
alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Maka mereka apa? Mengingkari itu. Jadi tidak mengingkari tentang adanya Tuhan. Karena orang-orang kufar Quraisy secara sejarahnya disebutkan bahwasanya mereka mengimani adanya pencipta, mengimani adanya Allah, yang dinamakan dengan istilah dalam Quran ikrar kepada rububiyah Allah. Hanya mereka ya kufur bahwa Allah satu-satunya yang berhak apa? Disembah. Nah, maka oleh sebab itu tidak boleh atau tidak tepat atau tidak boleh kita mengartikan la ilaha illallah seperti la maujuda illallah atau la khaliqa illallah atau lal qadiru alal ikhtira illallah. Jadi kalau diartikan umpamanya apa? La ilaha illallah. Diartikan apa? La maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi wujud hakiki katanya hanya Allah. Yang kedua diartikan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Yang ketiga, salah satu contoh diartikan makna kalimat la ilaha illallah adalah la ikhtira'a la qadira al ikhtira' ilallah. Artinya tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mencipta kecuali Allah. Nah, kenapa tafsir-tafsir ini tidak boleh? Pertama, kalau dikatakan la maujuda ilallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, maka di sini diartikan keliru dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi bahasa, dari sisi lugo bahasa. Al-ilah sepakat ahli lugo bimana al-ma'bud, al-ma'luh. Artinya al-ma'bud, al-ma'luh secara bahasa. Jadi secara bahasa. Yang kedua, kalau diartikan secara letter pendek, katakanlah maujuda ilallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, maka itu bisa maknanya hululiyah itihadiyah. Jadi bermakna manhaj hululiyah itihadiyah. Artinya tidak ada yang ada kecuali Allah. Yang dimaksud Allah menyatu dengan makhluk. Walaupun sebagian yang menafsirkan la maujuda ilallah itu memang tidak demikian maksudnya, tetapi mereka mengatakan la maujuda ilallah. Jadi setiap yang wujud itu diciptakan Allah. Ya, dari sisi mana benar bahwa tidak ada yang wujud selain Allah kecuali makhluk Allah, kecuali diciptakan Allah. Makna ini benar. Ya. Tapi dari sisi diartikan la ilaha la maujuda, tadi dikatakan itu tidak benar ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama lugawi, sisi bahasa, karena makhluk ilah bimana makhluk, al-ma'bud bukan bimana al-khaliq. Yang kedua tadi memiliki konsekuensi ya pemahaman yang keliru, yaitu itihadiyah. Yang kedua, kalau diartikan la ilallah, jadi tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini juga sama keliru dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi lughah bahasa, karena ilah bimana makhluk, bimana ma'bud, bimana ilah bimana ma'bud, artinya yang diibadahi. Nah, yang kedua dari sisi hakikat, yaitu apa? Bahwa sesungguhnya orang-orang kufar Quraisy yang ketika turun ayat-ayat tentang tauhid, yang turun ketika hadis-hadis tentang tauhid, itu ikrar, bukan beriman dalam arti iman, ya, tapi ikrar mengakui yang mencipta, yang memiliki Allah, sebagaimana ayat-ayat yang sangat jelas di dalam ayat Al-Quran ketika Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jadi apabila kita bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan bumi dan langit, maka mereka mengatakan Allah. Dalam arti
Ya, meyakini adanya Allah, Allah pencipta, Allah pemilik. Maka kalau dikatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka itu tidak relevan dengan ayat-ayat turun tentang tauhid, ayat-ayat hadis tentang tauhid, dan tujuan dari dakwah Nabi. Karena dakwah Nabi ini menderek manusia ataupun membimbing manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna yang ketiga sama. Jadi makna yang ketiga adalah sama. Nah, tapi kita memiliki pemahaman begini dalam Quran. Kita ahlu sunnah memahami semua makna ayat yang menunjukkan uluhiyah Allah otomatis mengandung makna rububiyah. Paham nggak? Jadi semua makna ayat tentang uluhiyah maka mengandung rububiyah. Mengandung apa? Rububiyah. Ketika kita mengatakan Allahu la ilaha illahu, otomatis kita meyakini Allah mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Ya, tapi makna uluhiyah bukan makna rububiyah, tapi mengandung makna rububiyah. Paham nggak bedanya? Makna uluhiyah bukan makna rububiyah, tetapi mengandung rububiyah. Artinya kalau kita meyakini yang diminta hanya Allah, tempat yang meminta hanya Allah, apakah mungkin kita tidak meyakini Allah yang mencipta? Apa mungkin kita tidak mengamini Allah yang memberi? Allah yang memberi rezeki. Bagaimana kita meminta rezeki kepada Allah dengan satu keyakinan kita tidak meyakini Allah tidak memberi? Ya, dengan satu keyakinan Allah itu tidak memberi, nggak mungkin. Maka otomatis ketika kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, maka secara otomatis mengandung mentauhidkan apa? Uluhiyah. Dan itu kaidah yang sudah kita jelaskan sejak awal. Jadi menjelaskan sejak awal. Ya. Jadi itu mana hakikatnya. Ya. Dan orang-orang kufar Quraisy sebagaimana disebutkan dalam sejumlah ayat. Ya, jadi dalam sejumlah ayat mereka kan mengatakan seperti kami tidak melakukan takorub kepada Lata, Uzza, Manat untuk apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka yakin, tahu bahwa yang mencipta adalah Allah, yang memiliki adalah Allah, yang memberi adalah Allah. Tapi kesyirikan mereka adalah menjadikan perantara antara apa? Allah dengan makhluk, dengan penghuni kubur, dengan pohon-pohon dan sebagainya. Maka makna yang benar tetap hanya satu, yaitu lama buddha bihaqqin ilallah. Lama buddha bihaqqin ilallah. Nah, itu maknanya. Nah, adapun nanti berkaitan dengan syarat-syaratnya itu mungkin dipelajari nanti di tempat lain, insya Allah, karena tidak perlu untuk diungkap di sini sekarang. Ya, kita akhiri 5 menit lagi. Qala wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Nanti wa kalimatuhu alqaha ila Maryam kita bahas di pekan depan. Semua nabi, semua rasul abdun wa rasulun. Jadi semua nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi
Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, dan 23 nabi yang lainnya, maka itu hak dikatakan abdun wa rasulun, hamba Allah dan rasul. Semuanya nabi yang diutus oleh Allah, rasul yang diutus oleh Allah, sebagai hamba Allah dan sebagai rasul Allah. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan 2 poin yang sangat penting di sini, yaitu apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Nah, sini ada 2 poin penting. Ada 2 poin penting. Bahas dulu ya. Satu, tadi udah dijelaskan awal. Orang kafir salah satunya semua orang yang menyekutukan Allah. Jadi kalau ditanya siapa orang kafir, salah satunya semua orang yang menyekutukan Allah, maka dia adalah kafir. Walaupun musyrik punya makna tersendiri, tapi musyrik bagian dari kafir. Itu yang pertama. Kedua, orang kafir adalah yang mengingkari kerasulan. Jadi yang mengingkari kerasulan itu adalah kafir. Nah, pahami supaya punya korelasinya, ya, punya korelasinya. Jadi orang bisa kafir atau dimasuk kepada kategori kafir salah satu di antara 2 poin ini. Satu, ketika orang menyekutukan Allah. Kedua, ketika orang mengingkari kerasulan di antara rasul-rasul. Jadi kalau mengingkari satu kerasulan, satu kenabian, maka dianggap kafir kepada semua kenabian sebenarnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin minar rusul. Dia tidak mengingkari salah satu. Pahami di sini. Nah, jadi kalau ada orang yang mentauhidkan Allah dan mengimani Allah, tapi mengingkari salah satu rasul Allah, maka dia adalah kafir. Maka ahlul kitab adalah kafir gitu. Jadi Yahudi dan Nasrani adalah kafir dalam kategori. Jadi kita tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu untuk mengatakan Yahudi atau Nasrani adalah kafir dalam perspektif kita Islam. Beda dengan pembahasan toleransi, bolehnya orang Nasrani ada di Indonesia, itu lain. Ya. Tapi orang mukmin wajib meyakini yang mengingkari kenabian adalah kafir. Artinya orang yang mengimani bahwa Isa adalah Rasul, tapi tidak mengimani kerasulan Muhammad, maka dia adalah kafir. Nah, itu apa? Komponennya. Barang siapa yang mengimani Muhammad sebagai Rasul dan Isa sebagai Rasul, tapi dia menyekutukan Allah, maka dia juga adalah apa? Kafir. Dalam arti dihukumi sebagai orang kafir. Tidak terpisah di antara keduanya. Jadi tidak terpisah di antara keduanya. Itu isi dari potongan hadis ini. Nah, pahami lagi setelahnya. Pahami lagi setelahnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu. Ya. Dikatakan Abdullah atau abduhu. Nah,
Begini, menyekutukan Allah tentunya dengan banyak bentuk menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah itu dengan berbagai bentuk. Menyekutukan Allah dalam sejarah yang ada dalam Quran disebutkan pada dua kaum. Perhatikan. Jadi menyekutukan Allah disebutkan pada dua kaum. Satu, kaum Nabi Nuh menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Ya, jadi dengan orang-orang soleh. Itu kisah kaum Nabi Nuh. Ya, sejarahnya antum lihat hadis-hadisnya Quran. Ya, Wadan wa Suwa'an wa Yaghus wa Ya'uqa wa Nasr. Itu 5 orang soleh yang ada di kisah Nabi siapa? Nabi. Yang kedua, kaum Nabi Nuh, yaitu apa? Ubadul Kawakib, yaitu apa? Penyembah planet, penyembah matahari, kemudian bulan, bintang-bintang. Maka dikenal mereka pada Ubadul Kawakib, yaitu menyembah makhluk planet. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan poin penting. Abduhu wa rasul, Muhammad abdun wa rasul. Maka yang dinafikan sekutu bagi Allah adalah min aqrobi qoribin ilallah. Pak, pahami dulu ya. Orang bertawasul kepada Allah dengan orang soleh di zaman siapa? Di zaman Nabi Nuh. Orang menyembah apa? Planet di zaman siapa? Nabi Ibrahim. Maka dalam syariat kita, Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam hadis ini menafikan yang berhak disembah adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah. Siapa? Nabi. Kalau Nabi tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk beribadah dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk bertawasul, ya, dalam arti tawasul dengan zatnya, ya, maka otomatis selainnya ada lebih tidak boleh. Maka dikatakan lama lakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bukan dengan malaikat yang paling dekat kepada Allah tidak punya dosa, dan bukan juga rasul yang diutus. Maka ini titik poinnya. Titik poinnya. Yang ketiga. Kenapa di sini disebutkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluh? Dan ini kan tentang syahidah lahil, penguatan di situ. Nah, di sini iktibar bimakan wa iktibar bima sayakun. Gini maksudnya, bahwa telah terjadi satu kaum yang menyekutukan Allah dengan Nabi. Siapa? Antum connect ya? Satu kaum yang telah menyekutukan Allah dengan Nabi siapa? Bani Israel. Tapi yang paling pokok adalah sebut aja Nasrani. Di mana mereka menyembah siapa? Isa alaihissalam. Ya, mereka menyembah Isa alaihissalam. Maka ini biktibar mata kodam. Artinya memberitakan bahwa telah terjadi penyekutuan Allah dengan seorang nabi namanya siapa? Isa. Wa bi tibari sayakun, dan Nabi SAW juga mewanti-wanti akan terjadinya dari umat ini yang menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya apa?
Hadis umum, hadis khusus. Hadis umumnya apa? La tatabi'anna sunana man qablakum hadba qudda biqudda. Hadis yang khusus, la tatrutuni kama atrata Nasara fi Isa ibni Maryam. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, benar-benar kalian akan mengekor kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yaitu akan ada orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad melebihi kedudukannya, seperti menempatkan kaum Bani Israel ataupun orang-orang Nasrani dalam menempatkan Isa alaihissalam. Maka disinilah hadis Nabi SAW mengatakan, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Dari 3 poin tadi disebutkan, apa saja poin pertama? Apa tadi? Kafir, ima kafir mengingkari kenabian, ima kafir mengingkari apa? Menyekutukan Allah. Yang kedua tadi mimbab kias aula. Jadi kalau dinafikan sekutu selain Allah yang paling dekat kepada Allah, maka otomatis dinafikan selainnya. Yang ketiga apa tadi? Bahwa Nabi SAW mewanti-wanti akan adanya apa? Kesyirikan. Di mana di situ disebutkan yang telah lalu telah terjadi siapa? Bani Israel atau orang-orang Nasrani. Kemudian ya, ketika dikatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, abdun fala yubad wa rasuluhu fala yusab. Jadi sebagai hamba tidak boleh disembah, sebagai rasul tidak boleh dimaksiati. Dan ini makna dari potongan hadis ini, dan insyaallah kita akan sempurnakan di pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.